Shalom pemirsa, ada waktu sejenak. Saat ini kita akan meluangkan waktu untuk sama-sama membahas sebuah tips kesehatan. Kesehatan adalah satu hal yang berharga, kesehatan adalah satu hal yang mahal. Kita rindu untuk hidup lebih sehat dan saat ini bersama dengan kita ada seorang narasumber dari Rumah Sakit Advent Medan, seorang dokter tenaga penunjang medis, Dokter Cikita Purba. Halo dokter, apa kabarnya? Halo Pak Pen, kabar saya baik dan saya merasa senang boleh bergabung kembali dengan AWR untuk boleh membagikan tips kesehatan buat kita semuanya. Terima kasih banyak dokter dan tim dari Rumah Sakit Advent Medan yang kita bisa melayani bersama-sama. Kita akan sharing tentang satu hal yang tentang kesehatan kita yang biasa terjadi, yaitu tentang demam. Ini satu hal yang hari-hari kita biasa alami dan kita pengen kenal lebih dalam dari sudut pandang medis apa yang terjadi sebetulnya ketika kita mengalami demam. Jadi dok, kalau secara definisinya demam itu apa sih dok? Nah, mungkin kalau kita dengar kata demam udah nggak asing ya buat kita semuanya. Mungkin kita sering ataupun sudah pasti pernah mengalaminya. Jadi sebenarnya yang harus kita tahu dulu, yaitu yang pertama adalah suhu normal. Nah, untuk suhu normal kita itu, apalagi untuk seorang anak, dia itu di range sekitar 36,5 sampai 37,4. Jadi, kalau suhu kita pada saat diukur itu masih sekitar segitu, itu kita masih dalam keadaan normal ya. Nah, yang dikatakan demam itu berarti kalau sudah di atas 37,5 derajat Celcius pada saat kita taruh termometer kita. Mungkin kalau untuk pada anak-anak itu biasanya lokasi yang paling akurat itu biasanya kalau kita cek itu misalnya di telinga, seperti itu. Lalu ataupun kita buat kalau anak bayi biasanya itu di dubur ya, di dubur dicekan, ataupun kalau memang udah agak dewasa, udah agak besar, itu biasanya kita cek itu di bawah ketiak, di lipatan ketiak. Nah, seperti itu. Oke, jadi pemirsa tadi ada batas suhu derajatnya yang bisa kita perhatikan dan kita akan fokus sekarang kepada demam khususnya buat anak-anak mungkin yang kita mau gali lebih dalam lagi. Kira-kira dok, kenapa seorang anak dia bisa kena demam? Nah, jadi demam sendiri itu sebenarnya dia itu suatu tanda ya, ataupun gejala. Jadi itu bukan suatu penyakit, jadi itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi pada seseorang atau pada seorang anak yang sedang demam, dia memberitahu nih, dia mungkin bisa aja terkena infeksi seperti itu. Infeksinya itu bisa saja karena virus ataupun bakteri. Jadi itu yang harus kita ketahui. Seperti itu. Oke, jadi ini dok kira-kira supaya ibu-ibu, bunda-bunda di rumah ini nggak takut atau gimana, jadi kira-kira demam itu selalu berbahaya atau enggak sih dok? Nah, yang perlu kita ketahui juga lagi, mungkin para ibu-ibu ya, bunda-bunda mungkin panik nih, apalagi mungkin anaknya masih kecil atau mungkin anak pertama ya, seperti itu. Nah, untuk demam yang membahayakan, yang pertama kita harus tahu, tadi kan di atas 37,4 atau berarti dari 37,5, dia itu udah dinyatakan demam. Nah, yang dinyatakan nanti demam itu perlu kita waspadai adalah misalnya dia suhunya sudah 38 derajat Celcius ataupun lebih, tapi ternyata dari aktivitasnya, mungkin yang biasanya kita lihat aktivitas anak kita ataupun bayi kita yang biasanya aktif nih, tiba-tiba waktu dia udah demam, dia ngerasa lemas atau dia nggak selera untuk ngapa-ngapain, hanya bawaannya pengen tidur aja seperti itu yang pertama.
Nah, yang kedua yang kita waspadai kalau dia udah pengen tidur aja, kita harus lihat apakah dia memang karena memang ngantuk atau memang dia itu pada saat kita banguni dia itu mulai agak ada penurunan kesadaran. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami penurunan kesadaran berarti itu udah pasti ya tanda-tanda bahaya. Lalu yang ketiga mungkin kalau pada bayi ya, itu biasanya kita bisa lihat dari ubun-ubunnya. Apakah ubun-ubunnya itu cekung ataupun dari matanya udah cekung seperti masuk ke dalam gitu. Karena itu juga menandakan dehidrasi ataupun misalnya dia itu buang air kecilnya biasanya banyak loh, ini makin lama kok dalam 1 hari ini kok nggak ada ya, diganti pampersnya atau anaknya ke kamar mandi, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kalau kita lihat nanti dia yang biasanya banyak makan, mau minum, kan ada juga tuh beberapa anak kalaupun dia sakit, kalau makan mungkin oke, agak susah. Tapi kalau minum susu atau minum, dia pasti mau. Ternyata minum pun udah nggak mau. Seperti itu juga menjadi salah satu tanda kepada kita bahwa hal itu juga merupakan tanda bahaya seperti itu. Oke, berarti ada yang respon normal karena imunitas tubuh tadi ya, ada yang kalau jangan sampai dibiarkan kalau udah ada tanda-tanda yang menuju ke bahaya. Oke, salah satu mungkin Dok yang mungkin agak sedikit saya penasaran, kalau dibilang step gitu, ada kadang itu berkaitan juga dengan demam atau yang tinggi, demam yang tinggi yang berkepanjangan ya Dok ya. Kalau itu kira-kira gimana Dok penjelasan singkatnya? Nah, kalau orang awam taunya step ya, tapi kalau di kami itu biasanya kejang demam. Nah, biasanya kejang demam ini atau step ini biasanya itu terjadi pada anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah. Jadi pada anak-anak mungkin yang usia 6 tahun ke atas itu sudah jarang ya dinamakan step ataupun kejang demam. Biasanya kalau udah ada yang di atas 6 tahun ke atas itu lebih ke arah epilepsi atau nanti akan dievaluasi lebih lanjut oleh dokter spesialis anaknya. Nah, sedangkan step ini biasanya terjadi itu pada usia yang tadi bayi sampai usia 6 tahun dan itu biasanya memang ditandai yang pertama dengan adanya demam tinggi. Nah, demam tinggi dan biasanya juga ada dinyatakan juga ada kejang. Mungkin ibu-ibu nanti lihat kok anakku kejang seperti itu. Nah, kita juga harus waspada ya. Ibu-ibu pun walaupun memang kita pada saat panik melihat anak kita step, kita harus waspada. Ini stepnya ini, kejangnya ini terjadi berapa lama sih? Karena beda nanti, kita harus tahu kejangnya itu kurang dari 5 menit atau di atas 5 menit. Dan dalam 1 hari itu ada berapa kali terjadi. Karena kan terkadang kan ada beberapa orang tua yang mau aku observasi aja di rumah dulu kan seperti itu. Nah, sambil observasi kita lihat anak kita hitung juga dalam 24 jam sudah berapa kali si anak itu kejang seperti itu. Karena kalau ternyata hanya 1 kali dan yang lebih dari 1 kali itu nanti penanganannya di IGD ataupun oleh dokter spesialis anak itu berbeda seperti itu. Oke, jadi kalau nanti Dok seandainya kalau ada keadaan, eee, bingung nih, ini udah boleh belum ya kalau ada mau minum obat penurun panas misalnya. Kira-kira kapan di bagian atau di kapan kira-kira untuk, penurunan minum obat untuk penurun panas ini bisa dilakukan? Nah, yang pertama, biasanya sih itu akan kita berikan obat penurun panas itu kalau suhunya sudah di atas 38 derajat Celcius. Nah, selanjutnya selain itu kita juga harus lihat nih kondisi anaknya. Anaknya rewel nggak, nyaman nggak? Karena sebenarnya tujuan kita untuk memberikan obat penurun
panas, obatnya itu supaya si anaknya itu dia merasa lebih nyaman seperti itu. Jadi kalau ternyata nih di sebelum 38 anaknya ngerasa udah nggak nyaman kita lihat atau rewel, itu sudah boleh kok kita berikan. Nah biasanya itu kalau untuk obat ya yang paling familiar atau paling sering digunakan oleh ibu-ibu itu biasanya paracetamol. Nah mungkin yang perlu kita ketahui juga untuk dosis, karena terkadang kalau dosisnya itu masih kurang atau dosisnya berlebih itu juga nanti takutnya dampaknya itu tidak ada ya buat si anak, buat si bayi. Nah, untuk dosis paracetamol sendiri itu dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi dikalikan dengan berat badan si adik, lalu nanti itu diberikan per kali beri seperti itu. Oke, thank you dok. Sekarang kita beralih ke penanganan yang biasanya mungkin kalau sebelum ke rumah sakit kayak saya waktu kecil saya masih ingat dikompres. Ini yang mungkin bagi kami kadang bingung. Ini kompresnya pakai air panas apa pakai air dingin atau seampuh apa ini mengkompres ini? Silakan dok, boleh diberikan penjelasan. Oke, jadi kalau untuk kompres pada anak-anak yang sedang demam, mungkin kalau dulu kita sering taunya itu kompres dingin ya. Iya. Kompres direndam pakai es batu, terus nanti kainnya kita pres ditaruh tuh di kening si anak. Nah ternyata berdasarkan penelitian sebenarnya yang baik itu bukan kompres dingin loh ibu-ibu. Jadi ternyata itu kompres hangat atau kalau bisa dibilang itu yang masih suam-suam kuku. Jadi bukan yang panas juga ya yang mendidih seperti itu. Jadi yang suam-suam kuku itu bisa diletakkan di dahi, di lipatan ketiak, ataupun bahkan ada juga kalau memang terlalu tinggi itu kalau dia masih bayi itu sampai ke lipatan selangkangan pun boleh kita kompres seperti itu. Nah, kenapa lebih disarankan kompres hangat atau suam-suam kuku? Karena ternyata kalau yang kompres dingin itu jadi ada nih namanya di hipotalamus kita itu bagian pengatur suhu. Jadi di bagian hipotalamus atau di bagian otak kita ini, jadi dia menganggap nanti kan ini badan udah panas nih ya. Tapi kita kompres nih di dahi si anak itu yang dingin. Dia menganggap oh di luar dingin, berarti aku perlu menghangatkan lagi nih tubuhku seperti itu. Jadi akhirnya respon tubuh si anak itu nanti malah membuat suhu badannya itu makin naik. Nah, itu kenapa tidak boleh kita lakukan kompres dingin lagi. Nah, ternyata selain karena set point di dalam hipotalamus kita, ternyata berdasarkan penelitian juga kalau kita kompres hangat itu pembuluh darah itu kita melebar. Nah, sama kalau dia melebar ataupun kalau bahasa kerennya vasodilatasi ya di kami. Dia melebar vasodilatasi, nah sehingga itu membuat bisa lebih gampang menguap udara panas yang di dalam tubuh itu keluar dari tubuh. Nah itu juga yang membantu si anak itu lebih bisa cepat turun demamnya atau turun panasnya seperti itu. Oke, sudah jelas berarti sekarang. Nah, dok, kalau misalnya demam ini terjadi kepada adik-adik atau anak-anak yang dia memiliki riwayat penyakit kronis, bagaimana untuk menangani atau menanggapi kasus-kasus seperti ini, dok? Nah, mungkin kalau untuk pada adik-adik yang ataupun anak-anak yang memang ada penyakit kronisnya, seperti yang ada riwayat penyakit jantung bawaan, ataupun misalnya dia ada riwayat autoimun, atau misalnya ada penyakit apapun gitu yang bawaan dari kecil, itu memang yang tadi saya bilang kan kalau bisa, kalau udah ada tanda-tanda bahaya ya,
itu boleh kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini memang dia special case ya. Jadi itu memang harus langsung ibu-ibu atau bunda-bunda untuk boleh langsung bawa ke rumah sakit karena dia evaluasi dan penanganannya itu lebih spesial lagi seperti itu. Oke, tidak terasa kita sudah di hujung, satu sesi ini. Terima kasih banyak kita ucapkan untuk Dokter Cikita Purba untuk masukannya, pencerahannya buat kita semua. Semoga, ibu-ibu, anak-anak yang menontonkan siaran ini boleh bermanfaat buat kita semua, kita boleh menangani kehidupan sehari-hari khususnya kalau lagi demam ini, kita bisa cegah dengan baik dan kita bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.